Di awal film diperlihatkan seorang perawat yang bernama Nikki sedang memeriksa seorang pasien yang koma selama 3 hari. Pasien ini bernama Carter. Dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan geger otak sehingga dia lumpuh dan tidak bisa berbicara lagi. Nikki berusaha mengobrol dengan Carter yang baru siuman. Dia tidak menyerah walaupun Carter tidak merespon apa yang dia tanyakan. Di luar ruangan, seorang wanita yang bernama Lina sedang menunggu pasien itu. Sebelumnya Nikki pernah bertemu Lina, namun Lina tidak mengingatnya. Di kantin, Nikki mengatakan bahwa Carter mengalami sindrom terkunci, yaitu hilangnya fungsi anggota tubuh dan tidak bisa bicara. Ketika dia sadar, maka dia hanya bisa berkedip dan menggerakkan bola mata sebagai respon. Lina bertanya apakah ada kemungkinan Carter sembuh. Saat ini Nikki masih berusaha agar pasiennya itu sadar, karena itu adalah pekerjaannya sebagai perawat. Nikki meminta Lina bercerita tentang Carter dan apa yang sebenarnya terjadi. Lina mulai bercerita siapa sebenarnya Carter. Carter adalah ibu angkatnya sekaligus ibu mertua Lina. Sewaktu orang tua Lina meninggal, Carter mengangkatnya sebagai anak dan tinggal bersamanya. Carter adalah orang kaya yang hidupnya bergelimangan harta dan terkenal. Lina hidup bahagia bersama Carter dan dia rela melakukan apa saja untuk Carter. Namun hidup Carter berubah 180 derajat setelah kematian sang suami. Dia menjadi wanita biasa karena semua harta diwariskan kepada anaknya yang bernama Jasmine. Jasmine adalah anak tiri Carter. Dia menderita penyakit kejang-kejang. Ketika sakit, Lina lah yang selalu setia merawat dan menemani Jasmine. Lina berkata akan menjaga keluarga ini karena sebelumnya dia sudah pernah kehilangan keluarga. Dia dan Jasmine sama-sama kehilangan orang tua sejak kecil, sehingga mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Nikki tidak paham maksud dari ibu angkat sekaligus ibu mertua itu. Lina pun kembali bercerita bahwa ketika dewasa, Lina dan Jasmine menikah. Itulah sebabnya Carter menjadi ibu mertuanya. Namun pernikahan Lina dan Jasmine membuat Carter marah. Dia menganggap Lina telah mengkhianatinya. Dulu Carter lah yang membawa Lina ke rumah ini. Namun sekarang dia merebut itu darinya dengan cara menikahi Jasmine. Padahal di hati Lina tidak ada sedikit pun niat untuk mengkhianati Carter, karena dia sudah menganggap mereka adalah sebuah keluarga. Bertahun-tahun Lina merawat Jasmine sehingga Jasmine sudah sangat ketergantungan dengan kehadiran Lina, begitu juga sebaliknya. Jasmine tidak suka dengan sikap ibu tirinya itu. Dia menilai Carter sudah sangat berlebihan. Ketika berdansa, tiba-tiba sakit Jasmine kambuh. This is our wedding night. Exactly. Anyone thinks of... Dia terpaksa digendong dokter pribadinya yang bernama Lawrence ke kamar. Malam pertama yang sangat kelam ini harus Lina terima. Bukannya bercocok tanam, tapi dia malah melihat sang suaminya sakit. See you tomorrow morning. Hari-hari Jasmine harus mengkonsumsi resep yang diberikan oleh sang dokter untuk meringankan rasa sakit yang dia derita. Lina menyediakan lonceng sebagai tanda bahwa Jasmine butuh pertolongan. Lina tidak bisa pergi jauh dari rumah karena setiap saat penyakit yang Jasmine derita pasti kambuh dan dia harus segera menolongnya. Untuk menghibur diri, Lina pergi berenang di danau yang tidak jauh dari rumahnya. Di perjalanan dia bertemu dengan Dr. Lawrence. Dia bilang obat yang diminum memperparah sakit sang suami. Lawrence pun mengatakan bahwa mereka harus mencoba obat yang lain. Namun Lawrence tidak mau melihat Lina lelah mengurus sang suami setiap waktu. Dia meminta Lina sesekali untuk berlibur agar tidak stres di rumah. Dia senang bisa melihat Lina tersenyum. Ketika sedang asik berenang sendiri di danau, suara bel pun berbunyi. Itu menandakan sang suami butuh pertolongan dan Lina harus segera pulang. Kali ini sakit Jasmine tambah parah dan harus dirawat di rumah sakit. Kali ini Dr. Lawrence ikut menjenguk Jasmine di rumah sakit. Dia bertemu Nikki, perawat yang sedang menangani Jasmine. Nikki protes kepada Lawrence karena menurutnya dosis obat yang diberikan sang dokter terlalu tinggi sehingga itu tidak baik untuk pasien. Mendengar itu, Lawrence mengajak Nikki keluar kamar. Dia tidak terima dengan pernyataan Nikki. Dia merasa dipitnah dan direndahkan di hadapan keluarga pasien yang sedang ditanganinya. Lawrence bilang Nikki belum mengenal Jasmine. Namun dengan tegas Nikki bilang sekarang Jasmine adalah pasiennya, jadi jangan ikut campur.
Lina mendatangi kantor Dr. Lawrence. Dia curhat tentang hidupnya yang habis hanya untuk mengurus sang suami, yang belakangan ini Lina merasa Jasmine sengaja mengekang hidupnya. Dia merasa sia-sia merawat Jasmine karena dari dalam diri Jasmine tidak ada semangat untuk sembuh. Mendengar itu, Lawrence bilang bahwa Lina bisa stres jika hanya mengurus sang suami terus-menerus. Lawrence juga bertanya kapan terakhir kali Lina bersenang-senang. Lina pun lupa kapan terakhir kali dia bersenang-senang karena waktunya habis untuk mengurus sang suami yang sakit. Mendengar itu, Lawrence menyuruh Lina untuk berlibur menikmati waktu sambil berdansa. Stand up to them. Malam hari ketika hendak tidur, Lina ingat dirinya dan Lawrence ketika berenang di danau. Esok paginya ketika selesai berenang, kaki Lina tersandung kayu dan luka. Kebetulan Lawrence lewat dan menawarkan bantuan. Kejadian itu tanpa sengaja dilihat oleh Carter yang berada dari kejauhan. Tidak tahu kenapa, ketika sampai rumah Carter emosi dan marah kepada Lina. Dia tiba-tiba kembali mempermasalahkan kepemilikan rumah saat ini. Hari berganti hari, hubungan Lina dan Lawrence tambah akrab. Mereka bahkan main tenis lapangan bersama, yang mana saat itu suami Lina juga ikut menonton. Malam harinya, Lina mengajak Lawrence bertemu di sebuah kafe. Sepulang dari sana, hujan turun sangat deras. Lina meminta Lawrence menghentikan mobilnya. Dia pun turun dan Lawrence mengikuti dari belakang. Di saat hujan turun dengan sangat deras inilah terjadi perselingkuhan yang berakhir dengan bercocok tanam. Dan ternyata ini hanya awalnya saja, karena ke depan dan seterusnya mereka jadi ketagihan. Sejak kejadian itu, wajah Lina mulai girang. Pada malam ulang tahunnya, Carter meminta Lina untuk memainkan piano dengan baju seksi karena Lawrence akan datang sebagai tamu. Awalnya Lina menolak karena dia sudah lama tidak latihan, tapi Carter memaksa. Dan benar saja malam itu Lina tampil dengan menggunakan baju seksi. Lawrence tertegun melihat penampilan Lina, sedangkan Carter curiga melihat tatapan Lawrence kepada Lina. Saat Lina membawa kue ulang tahun untuk Carter, diam-diam Lawrence menyelinapkan kertas di belakang baju Lina. Pada kesempatan ini Carter bercerita tentang kedekatannya dengan ibu Lina saat masih muda. Dulu mereka adalah teman dekat. Saat Carter sukses menjadi orang kaya, dia sering membantu ibu Lina, bahkan membelikannya piano seharga $12.000. Namun mereka putus hubungan karena urusan percintaan. Saat itu ibu Lina membuat hati Carter patah. Ternyata itu bukan yang terakhir Carter patah hati. Mendengar itu Lina marah tidak terima. Dia bilang Carter telah mengarang cerita karena ibu kandungnya tidak seperti itu. Carter minta maaf dan bilang bahwa itulah faktanya. Carter banyak mengeluarkan uang untuk membahagiakan Lina saat masih kecil. Bahkan dialah yang mengangkat Lina sebagai anaknya. Jika tidak, maka hidup Lina berakhir di panti asuhan. Mendengar itu Lina pun pergi meninggalkan meja makan. Di balik dinding, Lina membaca pesan yang Lawrence tulis untuknya. Dan mereka pun kembali melakukan cocok tanam untuk yang kedua kali di gubuk yang tidak jauh dari rumah Lina. Namun Carter tiba-tiba datang menggunakan kudanya. Agar tidak tertangkap basah, mereka pun bersembunyi. Untung saja ketika Carter mendekat, tiba-tiba lonceng berbunyi yang menandakan Jasmine butuh bantuan. Tapi karena posisi Lina tidak menguntungkan, dia tidak bisa datang membantu suaminya itu. Ketika Lina diam-diam menulis buku diarinya, sang suami bangun dan bertanya apa yang sedang Lina lakukan. Lina diam, kemudian Jasmine bertanya mengapa tadi siang Lina tidak datang menolongnya. Lina kembali diam. Akhirnya Jasmine pun bilang bahwa dia tahu semua apa yang terjadi di dalam rumah ini. Dia juga tahu bahwa Lina menulis apa yang dia rasakan di dalam buku diari tersebut. Namun Jasmine tidak mau membacanya karena dia menghormati Lina. Mendengar itu Lina mengambil bukunya dan menyuruh Jasmine membaca buku tersebut. Lina bilang Jasmine itu munafik, bukan mau menghormatinya, tapi Jasmine tidak mau tahu apa yang Lina rasakan. Lina mengeluarkan semua isi hatinya yang selama ini dia pendam. Dengan santai Jasmine bilang bahwa Lina bukan siapa-siapa jika Carter tidak membawanya ke rumah ini. Jadi jangan sombong dan merasa hebat. Setelah pertengkaran itu Lina menemui Lawrence.
Lina tidak peduli lagi Jasmine sudah mengetahui perselingkuhan mereka. Namun Lawrence keberatan karena Lina bisa kehilangan rumah dan hartanya. Sekali lagi Lina tidak peduli, yang penting dia bersama Lawrence. Lina minta Lawrence membawanya kabur. Namun Lawrence bilang bahwa dia adalah dokter pribadi Jasmine. Apabila masyarakat tahu bahwa dia telah tidur dengan istri pasiennya, maka dia akan kehilangan klinik dan izin praktek dokternya, hidupnya akan hancur. Lina tidak akan membiarkan itu terjadi. Lawrence bilang apabila Lina menginginkan mereka hidup bersama, maka mereka harus berani bertindak. Lina rela melakukan apapun yang diminta Lawrence. Untuk kali ketiga mereka kembali melakukan cocok tanam. Bahkan setiap ada kesempatan mereka melakukan hal yang sama. Tidak peduli mau di gudang atau di loteng sekalipun. Lina bilang kepada Lawrence bahwa dia tidak tahan harus bersembunyi seperti ini. Sore itu ketika Lina santai di tepi danau, Lawrence dan Jasmine datang menghampirinya. Jasmine mengajak Lina untuk piknik kecil-kecilan di pulau tengah danau. Hari ini dia merasa sehat karena Lawrence memberinya obat baru. Awalnya Lina ragu-ragu karena dia tahu Jasmine tidak bisa berenang, apalagi kondisinya belum sehat sepenuhnya. Namun Jasmine memaksa naik perahu untuk pergi ke pulau itu. Lawrence membisikkan Lina agar ikut rencananya saja. Lawrence mulai mendayung perahu itu sampai melewati pulau yang mereka tuju. Jasmine meminta Lawrence berhenti, namun Lawrence tidak memperdulikannya. Sampai akhirnya mereka melihat orang yang sedang menebang pohon, dan Lawrence melambaikan tangan hingga dayungnya terjatuh. Lawrence berusaha mengambil dayung itu dengan sengaja menggoyang-goyangkan perahu hingga akhirnya terbalik. Lina berusaha menyelamatkan Jasmine, namun tiba-tiba Jasmine tertarik ke bawah. Lawrence dengan sengaja menarik kaki Jasmine hingga tenggelam. Pekerja kayu berusaha menolong, tapi sudah terlambat. Ternyata Lawrence sengaja merencanakan ini agar terlihat sebuah kecelakaan bukan pembunuhan. Carter pun histeris mengetahui Jasmine meninggal dunia. Lina melamun, dia masih tidak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Sebenarnya di dalam lubuk hati, Lina masih mencintai Jasmine. Namun si Lawrence inilah yang menjadi biang keroknya. Setiap malam Lina dihantui oleh arwah sang suami. Sejak kematian Jasmine, mereka sudah berani bercocok tanam di kamarnya Lina. Walaupun tetap tidak tenang karena ada Carter yang diam-diam mengawasi. Lina yang tidak tahan dengan kondisi seperti ini, meminta Lawrence membawanya pergi jauh dari tempat ini. Namun Lawrence malah menyuruh Lina menjual rumah yang sekarang dia tempati. Lina menolak karena itu adalah rumah Carter. Dia sudah berjanji tidak menjual rumah tersebut. Namun Lawrence memaksa. Dia merasa semua yang dia lakukan akan sia-sia kalau Lina tidak menjual rumah itu. Di sini Lina baru sadar bahwa yang diinginkan Lawrence adalah harta, bukan karena cinta. Karena Lina ngotot tidak mau menjual rumah itu, akhirnya Lawrence mengeluarkan buku diari yang Lina tulis. Buku itu berisi tulisan kemarahan Lina tentang tragedi pembunuhan Jasmine. Lawrence mengancam akan menyerahkan buku itu kepada polisi jika Lina tidak menuruti keinginannya. Lina lari pulang ke rumah mencari Carter, namun dia tidak menemukan Carter. Ketika melihat mobil Lawrence ada di depan rumah, dia bergegas lari ke bawah dan kaget melihat Lawrence sedang bercocok tanam dengan Carter. Ternyata selama ini Lawrence juga main dengan Carter. Pantas saja Carter terlihat cemburu apabila Lawrence dekat dengan Lina. Lina memutuskan untuk meninggalkan rumah itu, namun ketika sampai di tangga, dia dihalangi Carter. Dengan sinis Carter bilang rahasia Lawrence terbongkar. Lina langsung melabrak Carter dan lari keluar. Di luar ternyata Lawrence juga menghalangi Lina. Tanpa basa-basi Lina kemudian memukul Lawrence. Lawrence melawan dan Lina berlari untuk menyelamatkan diri. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran yang tak bisa terelakkan. Lawrence berhasil menjebol pintu kamar itu. Tapi untungnya Lina bersembunyi di ruangan yang lebih kecil. Dan ketika ada kesempatan, dia langsung menusuk tangan Lawrence dengan besi.
Lina kabur dan Carter mengejarnya. Terjadi aksi saling tonjok antara Carter dan Lina, dan akhirnya Lina jatuh dari tangga. Untung saja tidak terjadi apa-apa, sehingga Lina bisa berlari keluar dengan sekencang-kencangnya. Lawrence yang berusaha melepas besi dari tangannya pun berhasil. Dengan penuh emosi dia mengejar Lina menggunakan mobil. Dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Kembali ke masa kini, Nicky yakin apa yang terjadi belum semua diceritakan Lina kepadanya. Masih ada penggalan cerita yang disembunyikan Lina. Nicky bilang apakah pria itu layak dilindungi. Kemudian Nicky bergegas menuju ruangan Carter. Alhamdulillah kondisi Carter sudah membaik. Dia juga sudah bisa mengedipkan kelopak matanya. Tidak mau menunggu lama, Nicky langsung mengambil huruf alfabet dan bertanya kepada Carter apa yang hendak dia katakan. Dengan cepat Nicky tahu maksud Carter bahwa ada orang yang ingin membunuhnya. Lina yang melihat itu langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Dia menemui Lawrence dan menceritakan perkembangan Carter. Lawrence pun emosi. Dia bilang waktu itu Carter ingin membunuh Lina, lalu Lawrence yang mencegahnya. Jadi mereka harus kerjasama bagaimana cara agar Carter tidak melapor polisi. Mereka pun sepakat untuk membawa Lina pulang ke rumah dan menghabisinya di sana. Ketika Nicky menghubungi polisi, Lawrence dan Lina membawa Carter keluar. Lawrence meracik obat untuk dimasukkan ke dalam tubuh Carter agar matinya tidak mencurigakan, sehingga mereka tidak menjadi tersangka. Ketika melihat ponsel, Lina membaca pesan dari Nicky yang mengatakan bahwa bukan Carter yang mencoba membunuh Lina. Akan tetapi, Lawrence lah pelakunya. Mengetahui itu, Lina langsung mencari cara agar Lawrence keluar rumah, supaya dia bisa ngobrol dengan Carter. Lina menyuruh Lawrence menghilangkan jejak di mobilnya, karena polisi sebentar lagi sampai. Ternyata waktu terjadi aksi kejar-kejaran itu, Carter tidak jadi menembak Lina, walaupun dia sudah membidiknya. Carter malah menembak mobil Lawrence yang ingin menabrak Lina. Carter menyelamatkan Lina walaupun akhirnya dia sendiri yang menanggung akibatnya. Carter meminta Lawrence tidak membunuh Lina, namun Lawrence tidak mengindahkannya. Carter mengancam akan membongkar semuanya ke polisi jika Lawrence menyakiti Lina. Dan akhirnya Lawrence menabrak Carter. Tak lama kemudian Lawrence datang mendekati Lina. Lina memintanya kembali meracik obat untuk membunuh Carter. Dari belakang, Lina diam-diam mengambil pisau. Lina masih mencari waktu yang tepat untuk membunuh Lawrence. Lina meminta dirinya yang menyuntikkan obat itu ke tubuh Carter. Namun dia malah menyuntikkannya ke Lawrence. Lawrence pun tertawa terbahak-bahak karena dosis obat itu tidak akan mempan untuknya. Lawrence kemudian mau menyuntikkan obat itu ke Carter. Tapi ketika Lawrence lengah, Lina langsung mencucuk dada Lawrence sehingga dia pun meninggoy dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah sesekali mendekati zina karena itu bisa menghancurkan keluarga tercinta. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.